King, kamu pasti pernah melihat teman perempuan kamu yang menjalani hidup dengan begitu sempurna. Kamu stalking akun Facebook atau Instagramnya dan melihat dia memiliki pekerjaan yang lebih baik daripada kamu. Dia juga udah beberapa kali gonta-ganti cowok semenjak beberapa tahun terakhir ini. Bahkan, akun sosial medianya itu, followersnya tuh udah banyak, ribuan, tanpa menunjukkan konten apa-apa di situ. Isi sosmednya itu cuma menunjukkan kalau dia ini eksis. Di sisi lain, kamu sebagai laki-laki berusaha untuk melakukan hal yang sama. Tapi, kamu diperlakukan seperti sampah. Gak ada yang peduli sama eksistensi kamu. Semua privilege itu hanya dimiliki oleh seorang perempuan. Dan seakan-akan dunia ini memang berpihak pada mereka. Tetapi, jangan sekali-sekali kamu komplain tentang hal ini. Walaupun ini terdengar seperti berita buruk, tapi sebenarnya ini adalah berita baik buat kamu sebagai laki-laki. Biar saya jelaskan. Laki-laki dan perempuan itu memiliki standar yang berbeda di mata society. Seorang perempuan itu memiliki dua aspek utama yang akan menjadi indikator apakah seorang ini akan diapresiasi atau tidaknya oleh society. Yang pertama itu adalah kecantikannya, dan yang kedua itu adalah usianya. Kedua hal ini akan menjadi acuan utama bagaimana orang lain memperlakukan seorang perempuan. Aspek-aspek lainnya seperti keturunannya atau prestasinya itu cuma bonus saja. Walaupun perempuan ini itu dari keluarga miskin cuma lulusan SD, kalau dia cantik, ia cantik aja. Sedangkan seorang laki-laki akan diapresiasi oleh society berdasarkan kompetensinya. Contohnya, seberapa baik dia berkomunikasi, seberapa besar kontribusinya, atau bahkan yang terpenting seberapa besar kesuksesannya dia. Semua aspek-aspek ini memerlukan proses dan waktu yang cukup lama. Oleh karena itu, hal-hal ini dapat kamu raih tanpa perlu mempedulikan tanggal kadaluarsa. Gak peduli usia kamu udah 30 tahun, 40 tahun, bahkan 50 tahun, kamu masih memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan kompetensi ini sama seperti pada saat kamu masih muda. Society tidak akan menilai kamu berdasarkan usia kamu. Itulah kenapa pada saat kamu masih muda, masih berproses, kamu tidak akan dihargai oleh orang lain. Berbeda dengan seorang wanita. Pada saat dia masih muda, pada saat dia baru aja puber, lagi cantik-cantiknya, dia sedang berada pada masa keemasan dalam hidupnya. Periode ini adalah masa-masa di mana mereka menjalani hidup yang terbaik dan bisa mendapatkan apapun yang mereka mau. Tetapi, semua hal ini itu memiliki tanggal kadaluarsa. Begitu mereka udah tua, mereka udah keriput, kecantikannya memudar. Begitu juga dengan keemasan yang dulu pernah mereka miliki. Kalau kamu laki-laki, skenarionya itu justru sebaliknya. Semakin kamu beranjak dewasa, orang-orang akan semakin menghargai kamu. Kamu akan memiliki pengalaman yang sama yang dialami oleh wanita pada zaman keemasannya. Ini adalah masa di mana hidupmu baru aja dimulai. Kebanyakan cowok-cowok itu mudah menyerah sebelum hidup mereka dimulai. Kebanyakan mereka itu umurnya masih 17 tahun, 20 tahun, paling maksimal 25 tahun. Tetapi mereka hanya berfokus untuk meratapi betapa hidup ini gak adil untuk mereka. Kalau kamu dibutakan oleh doktrin-doktrin seperti ini, kamu sendiri yang bakal sengsara. Umur 20 tahun seorang laki-laki, itu bukanlah periode terbaik yang bisa mereka dapatkan. Kamu masih belum memulai hidup kamu yang sebenarnya. Walaupun orang-orang
berusaha meyakinkan kamu kalau masa muda itu masa yang paling indah. Enggak, masa muda itu masa yang paling indah untuk perempuan, selagi mereka masih memiliki itu. Kamu nggak bisa menerapkan standar yang dimiliki oleh perempuan ke dalam kehidupan pribadi kamu. Masa muda kamu adalah masa-masa di mana kesempatan kamu untuk membuat progres sebanyak-banyaknya. Lakukan hal-hal baru dan gagallah sebanyak-banyaknya. Belajarlah sebanyak-banyaknya. Masa muda seorang laki-laki itu adalah masa di mana kamu tidak memiliki tanggung jawab apa-apa. Sekalipun kamu bangkrut, sekalipun kamu nggak punya duit, kamu nggak perlu mengorbankan anak istri kamu untuk ikut kebagian dampaknya. Ini adalah masa yang paling indah untuk kamu melakukan hal-hal yang berani. Kamu nggak punya apapun untuk dipertaruhkan. You have got nothing to lose. Kamu pasti bakal terkejut dengan perubahan yang terjadi dalam hidup kamu. Karena ini yang saya rasakan semenjak saya berusaha untuk mengembangkan diri saya beberapa tahun ke belakang. Salah satu elemen dari perubahan yang saya suka itu adalah kejutan. Kamu nggak akan menyadari kehadiran dari hasil yang kamu peroleh atas proses-proses yang selama ini kamu jalani. Pikirin baik-baik momen-momen dalam hidup kamu 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu. Renungkan baik-baik bagaimana posisi kamu, apa yang kamu lakukan, apa yang kamu pikirkan pada saat itu. Bandingkan kondisi kamu pada saat itu dengan kondisi kamu yang sekarang. Kamu pasti sudah menjadi sosok yang berbeda, yang lebih baik dan lebih bijaksana. Semua pengalaman dan pengetahuan yang kamu peroleh selama ini membuahkan hasil yang mengejutkan tanpa kamu sadari. Semuanya terjadi begitu cepat. Sekarang, coba kamu bayangkan hidupmu di masa depan. Apa yang terjadi dalam hidupmu 5 tahun ke depan ketika kamu melakukan progres 2 kali lebih banyak daripada yang kamu lakukan 5 tahun yang lalu. Itulah kenapa saya selalu menekankan di channel ini, supaya kamu mengembangkan diri kamu sesegera mungkin. Semakin kamu cepat untuk memulainya, semakin cepat juga kamu akan memetik buahnya. Kalau kamu memang udah terlanjur menyia-nyiakan masa muda kamu, it's okay. Gak masalah. Kamu masih memiliki waktu untuk memulai kembali. Karena memang tidak ada kata terlambat bagi laki-laki. Usia kamu itu gak relevan di mata orang lain. Yang mereka lihat tetap pencapaian dan kesuksesan kamu. Semua hal-hal ini itu nggak akan bisa kamu dapatkan kalau misalnya kamu seorang wanita. Seorang wanita yang bertumbuh tua dan menyerupai ibu-ibu. Itu dalam posisi yang rentan yang akan tergantikan dengan seorang wanita lain yang lebih fresh. Mimpi buruk seperti ini nggak akan pernah terjadi sama kamu kalau kamu berfokus dan berkomitmen untuk melakukan progres. Semakin kamu bertumbuh tua, semakin besar impact yang kamu timbulkan. Semakin sulit juga kamu untuk digantikan oleh laki-laki lain. Kamu harus menjadi orang yang paling berpengaruh bagi orang-orang di sekitar kamu. Ini satu-satunya opsi yang kamu miliki kalau kamu ingin mendapatkan masa keemasan kamu sebagai laki-laki. Jangan menerapkan gaya hidup feminisme sebagai laki-laki. Kamu itu bukan princess. Gak ada yang peduli sama seberapa ganteng kamu. Itu gak relevan. Sekalipun orang-orang itu peduli dengan kegantengan kamu, ya itu ada masanya. Begitu mereka udah bosen ngeliatin kamu, ya mereka pasti bakal nyari orang yang lebih fresh lagi. Begitu aja terus, gak akan ada habisnya. Kamu akan selalu menjadi orang yang tergantikan kalau kamu menerapkan gaya hidup feminisme seperti ini. Coba aja deh, kamu buka akun TikTok adik perempuan kamu. Isinya tuh pasti cowok-cowok gemes, joget-joget di depan kamera. Sampah. Kalau kamu ingin diakui, ingin dihormati, ingin membuat legacy setelah kematian kamu,
Kamu harus bekerja keras, mengorbankan harga diri kamu di depan kamera. Demi views dan followers di akun sosial media, itu nggak dihitung. Kamu harus membuat impact yang real. Influencer-influencer yang seperti ini itu influencer yang bobrok. Tujuannya memang untuk merusak mental laki-laki. Saya selalu menekankan supaya kamu memenuhi esensi dan peran maskulin kamu sebagai laki-laki. Jangan sampai kamu menerapkan gaya hidup yang salah. Kehancuran peran maskulin di society itu akan menuntun pada kehancuran suatu bangsa. Tetapi, kabar baiknya itu maskulin gak akan pernah hilang dari peradaban. Semakin mereka berusaha untuk menekan dan menghancurkan nilai-nilai maskulinitas, maka nilai ini justru akan menjadi semakin kuat. Jangan sampai kamu berada di pihak yang salah. Bersama-sama, kita akan memperjuangkan kembali esensi-esensi maskulinitas yang selama ini berusaha untuk dihancurkan oleh zaman modern. Saya sendiri tidak akan mampu untuk melakukan ini semua tanpa pertolongan dari kamu. Jadi, dari hati yang terdalam, saya ingin mengucapkan terima kasih.